Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nama saya Bahrun Amin. Saya mengajar mata pelajaran hidrolik alat berat di SMK Nusantara Mandiri Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dan juga mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 23315471483. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini semua? Baik. Kita siap untuk belajar ya. Berdoa, ketua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan belajar. Ingat, modis, moralitas, disiplin, kompetensi. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa, Pak Ketua? Yohanes William Edward, Pak. Oke, karena Sakit. oke, semoga dia cepat sehat ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita belajar tentang mendiagnosis gangguan pada aktuator. Handphonenya sudah connect dengan internet? Oke, silahkan masuk. Ini tutorialnya anak-anakku sekalian. Silahkan masuk, yang belum masuk. Nih, bisa masuk ke kelas poin. Ini kode kelasnya. Kalau nggak bisa pakai barcode lewat sini. Kita akan latihan fokus. Perhatikan 4 gambar di depan Anda semua, anak-anak sekalian. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nanti setiap kata itu akan digabung menjadi satu buah kalimat. Sudah bisa paham? Oke, kita mulai. Oke, cukup ya? Siap. Kita lihat hasilnya. Oke, semua cukup. Baik anak-anak sekalian. Hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 2. Yang pertama, dapat mendiagnosis gangguan bagian depan unit tidak dapat dinaikkan dengan blade. Yang kedua, mendiagnosis gangguan blade turun sendiri. Blade itu biasanya dinaikkan turun atas perintah operator. Pelajaran hari ini dengan pelajaran yang kemarin kurang lebih akan ada hubungannya. Coba lihat, jelaskan gangguan pada aktuator. Yang kedua, jelaskan gangguan blade. Yang ketiga, gerakan raise dan lower. Ini semuanya yang kita pelajarin kemarin. Kita coba, apakah Anda semua masih ingat pelajaran yang kemarin? Coba jawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Langsung dari handphone ya. Langsung dari handphone. Sesuai kemampuan daya ingat. Ayo. Kita lihat jawaban Anda semua. Oke. Terima kasih. Tekanan yang kurang, kekurangan oli, gangguan penggerak, kurangnya tenaga hidrolik. Oke. Siap. Oke. Nah, pertanyaan yang tadi tentang gangguan aktuator, blade lift, blade tidak dapat digerakkan. Ini Anda bisa lihat di link. Ya, materi tentang yang 3 ini yang kita pelajarin kemarin itu sudah disiapkan Bapak di link pembelajaran. Nanti tinggal klik di rumah, semua materinya ada di sana, termasuk semua analisa gangguan. Nah, kita akan menghubungkan antara materi yang minggu kemarin kita pelajari dengan materi yang sekarang. Ya, selamat pagi teman-teman ya. Ini G8R, dia blade-nya ini nggak bisa naik, nggak bisa turun. Jadi dari sana itu udah ditariknya ya. Ditarik. Video ini menggambarkan antara hubungan materi kemarin dengan materi sekarang. Sama-sama kita masih bicara tentang blade. Blade tidak bisa naik, blade tidak bisa turun, naik tapi tiba-tiba turun, gitu ya.
naik tapi nggak bisa turun cepat dan lambat dan sebagainya. Kita sekarang masuk ke materi. Nah, untuk dua kasus masalah pada blade itu kita akan melakukan prosedur pemeriksaan. Jadi sebelum kita melakukan diagnosis kerusakan, kita melakukan yang namanya pemeriksaan. Dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan. Oke ya. Yang kedua, performance test. Yang kita lakukan ada dua, performa dan pemeriksaan visual. Yang ketiga, proses disassembly silinder. Kita melakukan pembongkaran pada si silinder. Habis itu analisa hasil pemeriksaan. Setelah kita bongkar, kita analisa kerusakannya ada di mana. Dari situ kelihatan nanti. Habis itu proses sweeping. Sweeping itu kalau ada yang rusak, spare partnya diganti. Sweeping itu adalah proses pengorderan spare part untuk diganti dengan spare part yang baru. Yang terakhir, penyebab dan langkah perbaikan. Kita analisa penyebabnya apa, kira-kira langkah perbaikannya apa yang harus dilakukan. Dari proses ini akan sampai selesai di sini. Inilah yang anak-anakku sekalian harus lakukan pada saat kita mau melakukan analisa gangguan pada aktuator. Oke ya, ini namanya diagram fishbone. Fish itu apa? Ikan. Bone itu apa? Tulang. Sehingga gambarnya sama dengan tulang ikan. Jadi ingat nak, rusak itu karena 4 hal. 1, karena mesin. Yang kedua, karena manusia. Yang ketiga, karena material. Yang keempat, karena metode. Metode itu kita. Ingat ya, metodenya ada 2. 1, salah operasi. Itu operator. Yang kedua, salah perbaikan. Itu kita, mekanik. Oke ya? Oke. Ya, ini perhatikan semuanya. Jadi kalau bicara tentang manusia, itu kesalahan install. Tahu install? Pada pemakaian awal. Yang kedua, daily check-nya tidak benar. Operator itu setiap hari harus ngecek unitnya. Bagaimana kabar unitnya, baik atau tidak, itu harus dicek setiap hari. Kesalahan perawatan kita, para mekanik, harusnya diperiksa setiap hari, seminggu, 30 hari, ya kan? 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, sampai dengan 2 tahun. Itu sudah dijadwal. Oke ya? Oke. Ini rangkuman dari yang tadi, maka muncullah semua ini. Kesalahan perawatan, salah dalam dan model operasi. Salah dalam model operasi, pengoperasian. Di sini kelompok operator, di sini kelompok para mekanik. Oke ya? Nah, ini contoh hasil analisa perhitungan gaya tadi. Gaya silinder, gaya debit. Ini semua mengalami nih. Normalnya sekian. Rusaknya sekian. Jadi kerugiannya sekian. Kalau ini sudah turun kerugian, maka kerjanya doser itu tidak optimal. Oke ya? Oke. Kesimpulan. Jadi dari pembahasannya ini, dari analisa yang contohnya tadi, ini kita lihat nih. Kerusakan pada lift silinder terdapat banyak seal dan o-ring yang rusak. Gaya setelah terjadi kerusakan pada silinder lift sebesar sekian. Ini angka analisa. Ini contoh yang Bapak ambil kalau mau menganalisa blade-nya yang rusak. Paham ya? Oke. Kita lihat videonya tentang analisa kerusakan. Oke. Kembali lagi dengan channel kita Wahyu Romanto, channel kreatif inovatif. Salam kreatif inovatif. Nah, ini kita akan melakukan pembongkaran konversasi barat atau perusahaan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi materinya ya. Itu materi yang coba Bapak berikan. Itu ada 2 hal tentang analisa gangguan blade. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Saya mau nanya, sebelum menganalisa gangguan blade, adakah kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan? Oke, baik. Ada yang bisa jawab? Batok bisa? Oke, baik. Begini anak-anak sekalian, sebelum kita menganalisa kerusakan, maka yang harus kita lakukan ada 2 hal. 1, inspeksi, pemeriksaan. Yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan ke operator. Contoh, pertanyaan yang diajukan ke operator. Apakah kerusakan ini sudah berlangsung lama atau baru? Nah, itu 1 pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan
ke operator untuk mengetahui ada masalah gangguan. Yang kedua, inspeksi atau pemeriksaan. Yang harus kita lakukan adalah memastikan apakah satu, contoh ini ya, oli hidrolik itu volumenya cukup. Paham? Yang kedua, apakah tidak ada terjadi kebocoran? Yang ketiga, apakah kerja kontrol valve itu maksimal atau tidak? Tiga pertanyaan ini, tiga hal ini yang sering dilakukan pengecekan oleh para operator untuk memastikan analisa gangguan. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup. Karena materi sudah disampaikan, maka kita akan masuk pada pembahasan. Ya, anak-anakku sekalian nanti mencoba membahas analisa gangguan yang terjadi pada blade. Ada dua hal tadi. Nanti Bapak bagi kelompok secara acak. Silahkan nanti setiap kelompok nunjuk siapa ketuanya. Oke? Supaya dibahas nanti. Kita coba pembagian kelompok. Oke, kita lihat dulu. Oke. Kita bikin berapa? 4 kelompok. Karena 23 ya. 5 sampai 6 cukup ya. Oke, baik. Kita bikin kelompok pertama. Dicatat ya. Kelompok pertama. Muhammad, Widin, Rehan, Febiana, Rinaldi, dan Fauzi. Angkat tangan kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Oke, kita masuk ke kelompok 2. Oke ya. Febrian, Raifan, Riawan, Harun, Rido, Seful. Oke, kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Muhammad, Olivia, Gilang, Fitra, Ilham, dan Anjar. Oke ya? Kenapa? Oke. Kelompok 4. 6, 18. 4 ya. Sisanya siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? 5. Oke, itu kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian. Setiap kelompok nanti harus ada ketuanya. Harus ada yang bisa menulis hasil analisanya. Dan yang terakhir ada yang ditunjuk untuk maju mempresentasikan. Paham? Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dimulai. Gabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sini. Barisan kelompok 1. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sesuai kelompoknya. Silahkan. Diatur. Silahkan. Baik. Oke, lihat ke depan dulu, perhatikan anak-anak sekalian. Dari 2 tujuan pembelajaran kita, nanti sumber datanya bisa dilihat di sini. Nanti klik di handphone ya. Klik di handphone, link datanya ini, semua data bisa dicari di sana. Selain di buku pegangan yang kalian pegang, di sini banyak sumber yang bisa dijadikan bahan untuk menganalisa gangguan pada blade. Paham ya? Oke, 3. Kenapa? Nggak bisa dipilih. Ini LKPD. Enggak apa-apa, nanti ditulis di kertas saya, Nak. Nanti ada jawabannya di buku begini. Ada buku teksnya. Oh, ini pinjamin 1. Ini pakai ini. Di sana. Situ ada bukunya. Sini ada. Oke. Nah, penyebabnya ini semua. Masuk penyebabnya semua ini. Tinggal pilih aja. Yang mau yang ini, atau yang ini. Kalau mau ngambil yang ini ya berarti ya. Berarti masalahnya yang ini. Terus perbaikannya yang ini. Maka penyebabnya bisa dipilih. 1, 2, 3. Ambil yang
C, D atau E. Ngambilnya yang C aja, C. Contohnya C kan. Ya, nanti menjelaskannya masalahnya adalah A, penyebabnya adalah yang ini. Pada mana? Pada kontrol valve. Ya, terus perbaikannya yang mana? X. X itu apa? Diganti. Karena kenapa? Packing lift silindernya sisi bottomnya rusak. Kalau packing itu rusak, maka tidak ada cara lain, harus diganti. Nanti yang maju yang ini, yang baca yang ini. Masalahnya adalah penyebabnya adalah ini. Pada mana? Pada ini. Terus perbaikannya? Yang dilakukan adalah yang ini. Paham? Nah, yang kedua, nanti tulis di buku ya. Jangan gini, pindahkan ke buku, ditulis. Yang kedua ini, tinggal pilih. Sama, mau pilih yang mana? Contoh yang ini. Pilih yang mana? Ini apa ini? Apa ini? Mana bukunya? Siapa yang maju nanti? Oh, wes. Contoh. Oke, ini ya. Contoh, kita ngambil masalahnya, relief pressure-nya terlalu rendah pada posisi reaper lift penuh dan engine pada full throttle. Ini masalah. Jadi pada masalah ini nanti kita akan analisa penyebabnya seperti apa. Penyebabnya itu banyak. Contoh, ngambil yang mana? 1, 2, 3. Yang ada ininya ya. Mana? Contoh ambil yang ini. Oke. Yang ini ada yang ini. Mau lihat yang mana? Yang E. Berarti yang E. Yang itu yang mana? Ada 2. 1, 2. Setting relief dan yang tertutup atau rusaknya valve. Pada mana? Pada hydraulic control. Jadi nanti kalau maju bacanya masalahnya adalah penyebabnya ada 1 dan 2. Pada apa? Pada komponen hydraulic control valve. Perbaikannya apa? A, C, dan X. A itu apa? Bisa di-adjust, Pak. Ya kan? C bisa dibersihkan. Lebih parahnya lagi bisa diganti. Oke ya? Nah, kasus yang kedua. Sebentar. Bukan yang ini. Nah, yang ini harusnya. Boleh. Lain. Nah, berarti tadi sama konsepnya ya? Tinggal mau pilih yang mana, tinggal pilih. Sama dengan yang ini. Nanti pilih yang mana dulu, nanti arahnya ke sini. Oke? Ditulis di bukunya. Nanti tinggal maju, tinggal bacanya. Oke ya? Oke, lanjut. Kelompok 3. Udah ya? Nih. Kelompok 3. Nanti sama penjelasannya. Nih lihat ya, ini kan masalah. Ini perbaikan, ini penyebab. Masalah, ya kan? Tinggal pilih masalahnya yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh, Anda ngambil masalah yang nomor 3. Pada posisi lower, tekanan hidrolik sisi bottomnya rendah. Nah, penyebabnya itu banyak. 1, 2, 3. Pilih yang mana? Mau pilih yang ini? Oke, berarti yang ini. Yang B. Berarti penyebabnya tertutupnya orifice. Pada apa? Pada kontrol valve. Perbaikannya apa? Ini yang dilakukan. C dan X. C itu apa? Dibersihkan. X itu apa? Diganti. Nah, ini dipindahkan nanti. Ditulis untuk jadi bahan presentasi. Yang ini juga sama. Paham? Oke. Sudah? Kelompoknya Batok. Siapa nanti yang maju di sini? Ke depan menjelaskan? Gila. Oke. Sini nanti siapa yang maju? Jelaskan. Anas. Oh iya Pak, Aidil. Siapa? Aidil. Oke, Aidil. Ini sini ya. Di sini. Nah, ini ya, oke. Ini nanti tidak apa-apa ditulis di kertasnya, tidak apa-apa. Nanti tinggal pilih masalahnya, Nak ya. Mau yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Contoh, ngambil yang nomor 5. Masalahnya ya, garis lurus ke sini. Ini kan tidak ada, kosong. Ini yang ada. Nah, ini ada 3 ini. C, D, E. Pilih yang mana? C, D, atau E? Oke lah, pilih yang E contoh. Yang E berarti quick drop valve-nya rusak. Pada apa? Pada komponen kontrol valve sampai dengan silinder. Apa yang dilakukan? Nih, C dan X. C itu apa? Dibersihkan. X itu diganti. Ditulis, dipindah ke sana, nanti dimaju, dijelaskan. Sama dengan yang ini. Tinggal pilih satu juga. Paham? Oke. Ayo, lanjut. Selangat, langsung. Diskusi. Ayo. Langsung ditulis. Ambil satu analisanya saja. Gak usah banyak. Baik yang di masalah yang pertama maupun di masalah yang kedua. Jadi nggak usah bingung.
Oke, kelompok 1 sudah mau selesai. Kelompok 2 seperti apa? Aman enggak? Oke, 3 ayo lanjut. 4, ingat ya. Yang maju kelompok 1 siapa tadi? Siapa namamu? Hidayat. Kelompok 2? Revan. Kelompok 3? Gilang. Kelompok 4? Hah? Oke, siap. Mantap. Bapak, yang nulis cuma satu. Satu, enggak apa-apa. Nanti kalau temannya maju, bisa tanya ya. Jadi kelompok lain bisa bertanya. Jika yang maju gak bisa jawab, maka kelompok temannya bisa membantu menjawab. Ya, contoh. Gilang maju, kelompok lain yang bertanya gak bisa dijawab oleh Gilang, maka teman kelompoknya bisa menjawab. Oke. Salah bacanya. Harus dari. Oke, baik ya. Sudah didiskusikan semua di setiap kelompoknya. Semua sudah membuat analisa, baik dari masalah, perbaikan, sampai dengan penyebab masalah. Kita akan maju satu kelompok satu demi satu untuk membahas itu. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Siapa yang akan maju? Oke, maju. Nanti perkenalkan dari kelompok siapa aja anggotanya, materinya dibahas. Semua kelompok lain boleh bertanya pada kelompok 2. Nanti kalau yang di depan ini nggak bisa jawab, maka anggota teman dari kelompok 2 harus membantu menjawabnya. Paham? Oke, siap ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raivan dari kelompok 2 yang terdiri dari Febrian, Rido, Saiful, Harun, dan Triawan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan masalah bagian depan unit tidak dapat dinaikkan dengan blade. Masalah ini tadi pada posisi lower tekanan hidrolik sisi bottom rendah. Penyebabnya tertutupnya orifice pada kontrol valve pada komponen kontrol valve. Perbaikan yang dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama dibersihkan, kedua diganti. Oke, baik. Paham ya kasus yang pertama ya? Oke, blade bagian depannya unit itu tidak bisa diangkat oleh blade. Sekarang kasus yang kedua. Masalah yang kedua, blade turun sendiri. Masalah yang terjadi pada hidrolik drive besar walaupun lip cylinder sisi head di plug. Penyebabnya packing lip cylinder rusak pada komponen kontrol valve to cylinder. Perbaikan yang dilakukan adalah langsung diganti. Oke. Yang kedua itu tidak ada yang namanya di-adjust, tidak ada yang namanya di-repair, tapi langsung harus diganti. Karena apa? Packing. Packing itu kalau sudah rusak, ganti. Paham ya? Oke. Ada yang mau respon? Kelompok 2? Oke, kelompok 4 dulu. Silahkan. Apakah orifice pada penutupan bisa diperbaiki, tidak usah diganti? Oke. Sebentar, sabar. Tadi kelompok 2 menyatakan bahwa penyempitan pada orifice solusinya 2, bisa dibersihkan, bisa diganti. Kalau tidak bisa dibersihkan, maka otomatis harus diganti. Pertanyaan ke kelompok 4 itu, kenapa? Apakah bisa diperbaiki? Tidak harus diganti. Silakan kelompok 2 jawab. Bisa diperbaiki dengan catatan kerusakan tidak mencapai 50%. Bisa diperbaiki asalkan tingkat kerusakan orifice itu tidak sampai 50%. Tahu orifice enggak? Orifice itu hose, selang. Nah, di dalamnya itu dikasih masuk selang lagi yang lebih kecil. Penyempitan. Yang harusnya lubangnya segini, nanti dia lebih kecil. Ya kan? Selang dimasukin selang. Sehingga kalau dia ada itu yang selang kedua itu orifice, penyempitan. Paham? Oke. Kelompok berikutnya? Kelompok 1? Apa yang menyebabkan hydraulic drive-nya besar? Apa yang menyebabkan hydraulic drive itu besar? Hydraulic drive itu hidrolik aliran ya, yang mengatur. Oke. Kelompok anu bisa dijawab? Tekanan kontrol valve menuju silinder sangat besar.
tekanan. Kontrol valve menuju silinder sangat besar. Oke. Ingat ya, yang kerusakan yang kedua itu kan mainnya dari kontrol valve sampai ke hidrolik silinder. Oke ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan oli itu dari tangki ke pompa, pompa ke kontrol valve, dari kontrol valve main ke main relief valve, habis itu lari ke aktuator, baru ke attachment. Attachment itu penggerak. Jadi kalau tadi yang dijelaskan kerusakannya itu seperti itu. Nah, kenapa bisa? Karena itu alirannya, tekanannya terlalu besar. Sudah? Kelompok 1 cukup? Oke, kelompok 3. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pada sebuah sistem hidrolik, komponen apakah yang berfungsi untuk mengatur tekanan, jumlah dan arah aliran oli di dalam sistem? Yang mengatur arah aliran, jumlah aliran, tekanan aliran. Ayo, kelompok 2, diskusi. Komponen apa? Tadi kan Bapak sudah jelaskan tuh urutannya. Nah, di antara urutan itu, itulah ada salah satu 2 sampai komponennya itu. Oke, ayo. Diulang pertanyaannya, Mbak. Pada sebuah sistem hidrolik, komponen apakah yang berfungsi untuk mengatur tekanan, jumlah dan arah aliran oli di dalam sistem? Tuh. Pressure valve atau katup tekanan merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumasan. Pengaturan ini dilakukan utamanya ketika mesin sedang bekerja dengan perputaran yang tinggi. Ketika mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa oli mengalami pertambahan. Itu baru satu yang ngatur tekanan. Nah, tetapi pertanyaan dia kan banyak tuh. Mengatur tekanan, aliran, arah. Itu satu komponen aja. Itu yang Anda tadi sebutkan komponen kecil dari komponen besar. Besar tapi di dalam dia. Nah, yang ditanyakan itu yang besarnya ini. Apa nama komponen yang besar ini? Ingat, saya ulang. Aliran oli 1 dari tangki. Loncat ke pompa. Loncat ke kontrol valve. Naik ke main relief valve. Turun lagi ke kontrol valve. Lari ke aktuator. Habis aktuator terakhir di attachment. Attachment itu blade pada doser. Apa ini? Bucket pada ekskavator. Yang mana itu? Kalau yang tadi itu kecil, ada di dalamnya yang besar. Nah, ini yang besar yang ngatur tekanan, arahnya, alirannya. Itu yang ngatur dia. Bingung? Oke, baik. Komponennya adalah kontrol. Baca, perhatikan kata-katanya. Kontrol. Kontrol itu apa? Mengatur. Jadi kalau sudah dikontrol, maka dialah yang bertugas mengatur. Valve itu apa? Pembuka. Jadi semua yang mengatur itu, baik arahnya, tekanannya, alirannya, mau kemana, kontrol valve lah yang mengatur. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sebelum kita pindah ke kelompok setelahnya? Cukup? Oke, tutup. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus. Oke, terima kasih. Oke. Itu tadi ya diskusi kelompok semuanya. Oke. Baik anak-anak sekalian, diskusi kelompoknya sudah, semua kelompok juga sudah maju satu demi satu, pertanyaan juga. Sekarang kita di akhir pembelajaran, anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita juga akan mencoba melihat kemampuan kalian sudah sampai mana. Ada 2 pertanyaan Bapak, silakan dijawab ya di handphonenya masing-masing langsung. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua sesuai dengan analisa penyebab dan perbaikan setiap masalah. Bisa dibaca sudah soalnya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Silakan.
Empat menit lagi. Diringkas saja. Diringkas saja bahasanya. Diringkas. Kenapa? Diringkas saja jawabannya. Duduk di situ kembali, Bato. Ringkas saja. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Ringkas saja, Nak. Ayo, dua lagi. Oke, terima kasih. Kita lihat jawabannya. Wow. Mantap. Oke. Ada 19. Ada yang satu belum masuk ya? Habis baterai. Oke, baterainya lowbat. Oke. Kita lihat rekapannya seperti ini. Oke, nih. Febiana. Ada Rinaldi Rahman, tekanan hidrolik rendah. Rehan Nur, Fatur Rahman, Anas oke. Febiana oke. Widin oke. Fauzi oke. Bah, Gilang mantap. Perfect Gilang. Muhammad Rian Usman oke. Anjar oke. Fitra Rasya oke. Frankie Bato oke. Olivia. Perhatikan. Raifan Eman An-Noval oke. Febrian Senga oke. Oke, siap. Bahas pertemuan berikutnya. Mendiagnosa gangguan blade toilet silinder pada unit doser Komatsu D155A-2. Hari ini dan kemarin kita bicara tentang lift. Besok kita akan bicara tentang toilet. Oke? Oke, baik anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah kita lewati dengan sangat baik. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat sehingga bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian semuanya. Ingat, 6 inti budaya industri. Itu harus diterapkan di semua aktivitas kita dalam perjalanan sekolah, mulai dari berangkat sampai dengan pulang. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian pada pagi hari ini atas pembelajaran hidrolik alat berat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih.